Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Daniel Febrian Sijabat dari Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan atau menampilkan proyek tugas akhir saya dengan judul Sistem Layanan Desa. Pada kali ini saya membuat website dengan empat user yaitu masyarakat, staff, kepala desa, admin. Berikut 4 halaman landing page awal yaitu beranda, jadwal, pendaftaran warga, dan lokasi. Pada halaman beranda berisikan login, pada halaman jadwal berisikan jadwal pelayanan di kantor desa. Halaman yang ketiga, halaman pendaftaran warga, berisikan formulir pendaftaran warga. Keempat, lokasi, berisikan alamat desa Bulon, dan juga alamat dan juga nomor telepon dan juga email yang dapat dihubungi. Sebelum login, kita melakukan pendaftaran user terlebih dahulu dengan mengisi formulir pendaftaran warga. Jenis kelamin, nomor telepon, golongan darah, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, status perkawinan. Selanjutnya kita mengisikan alamat domisili, misal Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Purba, Utara, Nakuru RT, alamat Kebanjahe, Jepres, foto KTP, dan scan KK. Selanjutnya kita menginputkan username dan password. Setelah semua isian formulir sudah diisi, selanjutnya kita akan diminta untuk menginputkan CAPTCHA. Lalu kita klik submit pendaftaran. Nah, setelah kita melakukan pendaftaran, kita akan diminta untuk memverifikasi email terlebih dahulu sebelum melakukan login. Jadi, jika kita melakukan login, maka tidak akan dapat mengakses halaman dashboard dan akan muncul notifikasi email Anda belum diverifikasi. Silakan verifikasi terlebih dahulu. Maka kita verifikasi terlebih dahulu.
Setelah kita memverifikasi email dan login kembali, nah, akun kita masih belum bisa login karena akun kita belum disetujui oleh staff. Jadi, masyarakat tidak bisa melakukan login ke dashboardnya masing-masing ketika belum disetujui oleh staff. Jadi harus disetujui, harus emailnya harus diverifikasi terlebih dahulu dan akunnya juga sudah di-approve oleh staff. Jadi kita login sebagai staff terlebih dahulu untuk mengapprove akun yang kita daftarkan sebelumnya. Kita login sebagai staff, lalu mengakses halaman approval user. Nah, ini pendaftaran yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kita klik approve. Sebelum kita mengapprove, kita juga bisa mengecek file scan KK dan foto KTP yang kita inputkan sebelumnya sebagai dasar untuk verifikasi data yang ada. Kita approve, lalu akan muncul button verifikasi. Nah, kita logout dulu, kemudian login dengan user yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, kita sudah dapat login kita sudah dapat login ke halaman dashboard kita. Di halaman dashboard terdapat profil dari user atau pengguna dan juga ajuan surat yang dapat diajukan. Pada website ini saya membuat 4 jenis ajuan surat, yaitu surat keterangan janda atau duda, surat catatan kepolisian, surat domisili, dan surat keterangan belum menikah. Baik, kita akan mengajukan ajuan surat catatan kepolisian. Nah, kita akan diminta untuk mengisikan surat pengantar dari RT atau RW. Sebagai contoh pengajuan saya, kita memilih memasukkan file asal dan juga mengisi keperluan dari dari ajuan surat. Misal mendaftar TNI. Lalu kita klik simpan. Nah, setelah kita setelah kita mengajukan ajuan suratnya, maka kita akan diarahkan pada halaman pengajuan atau daftar pengajuan dan akan menampilkan daftar ajuan yang sudah kita ajukan. Di sini kita dapat melihat tabel di mana ajuan kita yang sudah kita ajukan tadi terdapat tabel kolom diterima staf, diterima kepala, dan dicetak. Nah, karena ajuan kita baru kita ajukan dan belum diterima oleh staf, maka statusnya belum diterima. Jadi kita login sebagai staf terlebih dahulu untuk mengapprove ajuan yang diajukan oleh user. Kita login sebagai staf. Nah, seperti ini hasil dari tampilan ajuan yang dilakukan oleh masyarakat pada dashboard staff. Nah, ajuan yang kita lakukan sebelumnya itu yang paling pertama, yang paling atas, yaitu dengan nama Daniel Febrian, surat keterangan catatan kepolisian. Nah, misal file dasar ajuannya terpenuhi, kita pada bagian status kolom diterima draft, kita klik buttonnya, lalu akan muncul pilih status. Misal kita pertama awal kita tolak terlebih dahulu. Sebagai contoh, misal kita tolak, maka akan muncul kolom isian inputan untuk alasan jika ditolak. Misal belum memenuhi kualifikasi. Kita klik update status, maka akan muncul, maka akan terupdate bahwa pada kolom diterima staf menjadi ditolak.
dan terdapat alasan belum memenuhi kualifikasi. Begitu juga pada tabel daftar ajuan pada user, maka akan kita refresh. Nah, maka akan muncul bahwa ajuan ditolak. Jadi, nah alasannya juga muncul alasan jika ajuan ditolak belum memenuhi kualifikasi. Nah, itu pada skenario jika ditolak oleh staf. Ajuan suratnya ditolak oleh staf. Bagaimana jika diterima? Nah, kita update terlebih dahulu ajuannya menjadi diterima oleh staf. Update status. Nah, alasannya terhapus. Nah, jika ajuan surat sudah diterima oleh staf, maka selanjutnya kita login sebagai kepala desa untuk sebagai penyetuju. Kepala desa. Nah, berikut ajuan yang sudah di-approve oleh staf, maka akan muncul di bagian dashboard kepala desa untuk persetujuan dari kepala desa. Nah, kepala desa untuk menyetujui ajuan tersebut dengan mengklik belum button belum diterima pada kolom diterima kades. Nah, maka status akan berubah menjadi diterima oleh kades. Kita log out, kita cek pada bagian user. Nah, status akan berubah. Yang tadinya ditolak menjadi diterima staf, kemudian diterima oleh kepala. Selanjutnya kita login sebagai staf. Nah, kemudian staf dapat mencetak surat. Surat dapat dicetak ketika kepala desa sudah menyetujui ajuan tersebut. Jika kepala desa belum menyetujui ajuan tersebut, maka button belum dicetak ini tidak akan bisa diklik, tapi tidak akan memunculkan surat ajuan. Nah, karena ini sudah diterima oleh kepala desa, maka kita klik button belum dicetak. Nah, maka akan tertampil surat ajuan yang sudah dicetak oleh sistem. Seperti berikut, terdapat tanda tangan dan nama kepala desa dan juga nama pengaju. Dan kita refresh. Nah, status pada bagian dicetak berubah menjadi dicetak, yang berarti sudah dicetak. Dan pada bagian users, status dicetak juga berubah menjadi dicetak, yang artinya masyarakat dapat mengambil ajuan surat tersebut ke kantor desa. Seperti itu, seperti itulah alur pengajuan sistem alur pengajuan surat pada sistem layanan desa yang sudah saya buat pada website berikut. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita bahas fitur apa saja yang ada di bagian user terlebih dahulu. Di user terdapat halaman dashboard yang sebelumnya kita buat untuk mengajukan ajuan surat. Yang kedua yaitu ada data profile, itu data dari profile isian data diri oleh masyarakat yang sebelumnya saat mereka melakukan pengajuan pembuatan akun. Selanjutnya itu halaman pengajuan, daftar ajuan yang sudah kita ajukan sebelumnya. Kita log out dan kita login sebagai staff. Pada halaman dashboard awal staff akan tertampil total pengajuan yang dilakukan oleh masyarakat, total pengajuan yang diterima oleh staff, total pengajuan yang diterima oleh kepala, dan juga pengajuan yang sudah dicetak. Dari data berikut, kita dapat menampilkan grafik. Nah, grafik ajuan surat. Pada grafik ini, staf dapat men-track ajuan surat yang sudah diajukan.
Misal total ajuan baru yang sudah diajukan itu satu. Nah, sebelumnya kita filter terlebih dahulu, misal dari tanggal November ya, kita filter. Nah, maka akan muncul dua ajuan yang sebelumnya tertampil pada halaman dashboard ya. Total pengajuan dua. Jadi terdapat satu ajuan baru pada bulan ini, yaitu mulai tanggal 1 bulan 12 dan sampai dengan tanggal 14 bulan 12. Jadi satu ajuan baru, satu ajuan diterima oleh staf, kemudian satu ajuan diterima oleh kepala desa, dan satu ajuan sudah dicetak. Begitu dia. Selanjutnya kita logout. Sebelumnya, pada bagian grafik ini juga dapat dilihat oleh kepala desa. Jadi mereka, kepala desa dan juga staf dapat mengakses halaman grafik. Selanjutnya kita login sebagai user yang terakhir yaitu admin. Nah, pada bagian admin, pada bagian dashboard, admin dapat melihat data pengguna, yaitu mulai dari email, username, role, dan pada bagian action, admin dapat mengubah username dan juga password dari user tersebut. Misal, kita klik edit pengguna, nah, maka akan muncul jika ingin mengubah password, maka tinggal diisikan, diklik, dan kemudian mengklik button update. Nah, jika ingin mengupdate role, juga bisa misalnya ini role-nya user kita ubah jadi admin, kemudian diklik update data. Jadi bebas bisa mengupdate salah satunya. Selanjutnya yaitu terdapat halaman setting dari aplikasi yaitu setting nama desa, email desa, nomor WA desa, nomor telepon desa, alamat desa, dan juga nama kepala desa serta tanda tangan dari kepala desa. Jadi ini adalah konfig desanya sehingga admin dapat mengubah nama kepala desa pada bagian surat, tanda tangan desa juga pada bagian surat, dan juga nama desa, logo desa pada setiap sidebar, dan juga nomor WA desa yang pada bagian lokasi, begitu juga pun dengan nomor telepon desa. Selanjutnya logout. Baik, berikut adalah proyek tukar proyek tugas akhir yang sudah saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.